Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke peternakan sapi di Lampung Tengah, Lampung. Peternak keluhkan impor daging kerbau dari India yang mematikan usaha peternak lokal. Kedatangan Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan para peternak sapi di peternakan PT Indo Prima Beef, Lampung Tengah. Dalam kunjungannya, Anies berdialog dengan puluhan peternakan sapi di Lampung Tengah. Para peternak sapi mengeluhkan impor daging kerbau dari India yang dianggap mematikan usaha peternak lokal khususnya di Lampung. Problem impor daging kerbau itu membuat banyak usaha peternakan kemudian menurun dan bahkan tidak berlanjut karena konsumsi itu. Nah, ini semua yang akan menjadi bagian dari bahan kami untuk melakukan perubahan. Selain berdialog dengan peternak, Anies juga berkeliling melihat peternakan sapi didampingi para simpatisan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah artis Indonesia di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan Rabu siang. Selain mengundang artis Indonesia untuk makan siang, Prabowo juga mengajak para artis berdiskusi mengenai perkembangan dunia hiburan Indonesia, pertahanan Indonesia, dan juga membagikan buku berjudul Kepemimpinan Militer kepada 4 artis yang hadir. Di sela-sela masa kampanye sebagai calon presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tetap menjalankan tugas dan rutinitasnya sebagai seorang Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Rabu siang, calon presiden nomor urut 2 ini menerima kunjungan dari beberapa artis ternama Indonesia, seperti Nirkita Mirzani, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora di ruang kerja Menteri Pertahanan Kantor Kemhan RI Jakarta Pusat. Pertemuan Prabowo Subianto dengan pelaku seni hiburan Indonesia ini diisi oleh makan siang bersama sambil berdiskusi tentang beberapa hal, seperti perkembangan seni hiburan Indonesia saat ini hingga berbincang mengenai kondisi dan situasi Indonesia, terutama di bidang pertahanan. Orangnya jauh berbeda sama apa yang kita lihat di layar kaca, gitu kan. Itu 180 derajat beda banget. Aku tadi sampai amazed gitu, kayak dia ngomong gitu, aku liatin gitu. Keren banget. Aku falling in love pokoknya sama Bapak Prabowo. Dia keren, begitu penyayang, orangnya ikhlas sekali, kelihatan dari raut mukanya. Usai makan siang bersama, Prabowo Subianto membagikan cenderamata berupa buku yang berjudul Kepemimpinan Militer kepada Artis yang Hadir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN Nusantara dalam rangkaian kampanye. Kunjungannya ke IKN ini merupakan sebuah bentuk komitmennya untuk meneruskan pemindahan ibu kota negara yang sudah dikonsepkan sejak zaman Presiden Soekarno. Hari terakhir berkampanye di Provinsi Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke ibu kota Nusantara. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN dalam agenda kampanye. Ada beberapa titik IKN yang ia kunjungi, mulai dari Rumah Teknologi Nusantara, Titik Nol, hingga Menara Pandang. Sesampainya di Titik Nol, Ganjar dihampiri oleh masyarakat yang sedang berkunjung juga ke sana. Di kala kesibukannya dalam memantau proses pembangunan IKN, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menerima permintaan berfoto dari masyarakat. Ganjar menegaskan, apabila ia terpilih menjadi presiden 2024 nanti,
dirinya akan meneruskan program pembangunan IKN. Menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan ini menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Kunjungannya ke IKN Nusantara merupakan sebuah bentuk komitmen sebagai seorang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah peraturan. Sebab pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ini sudah diatur dalam peraturan. Bahkan sudah dikonsepkan sejak zaman Soekarno. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi Dede Rudi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini memberikan sambutannya kepada mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengajak anak muda untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD memberikan sambutan secara daring pada acara mahasiswa Semalang Raya yang digelar oleh Universitas Brawijaya hari ini. Dalam agenda dialog yang bertajuk Generasi Muda Memilih Wujudkan Pemilu 2024 Tanpa Golput, Mahfud MD mengajak anak muda untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang. Generasi muda harus turut menentukan warna kepemimpinan negara, perwakilan negara di masa 2024 sampai 2029. Mereka yang tidak ikut memilih tetap terikat kepada keputusan mereka yang terpilih di dalam pemilu. Oleh sebab itu, hendaknya saudara sekalian generasi muda dapat menggunakan haknya untuk memilih agar bisa ikut menentukan warna kepemimpinan negara, warna perwakilan negara di masa 2024 sampai 2029. Selanjutnya Mahfud MD bertolak ke Malaysia yang menghadiri acara selawat dan istighosah kebangsaan di Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Pemirsa, wacana pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden menuai polemik. Kami akan membahasnya usai jeda, tetap di iNews Sore.